Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulkal lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samai min ma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa bassa fiha min kulli dabbah wa tasrifir riyahi was-sahabi musahharil bainas samai wal ardi la ayatil li qaumi yaqilun. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang dan kapal yang berlayar di laut mengangkut keperluan manusia dan apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air, maka Dia Allah menghidupkan dengan air itu bumi yang telah mati, dan Dia Allah hidupkan di bumi itu bermacam-macam atau berjenis-jenis hewan, dabbah, dan perkisaran angin dan awan dikendalikan oleh Allah di antara langit dan bumi. Yang demikian itu tanda-tanda bagi orang yang berakal. Surat Al-Baqarah ayat 164. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, mari sama-sama kita menyampaikan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Pada zuhur ini masih kita diberikan kekuatan, kesehatan dan kesempatan untuk berubudiah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriring salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, saudara-saudara, kaum muslimin dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, kalau kita arahkan pandangan kita di malam hari mengarah ke langit, bertebaran bintang-bintang yang bermiliar banyaknya, dan tak satu pun manusia yang bisa menentukan berapa jumlahnya. Seandainya berkumpul pun kita dan bersama ahli-ahli di bumi ini yang tinggi-tinggi ilmu pengetahuan, namun tidak terjawab berapa banyaknya bintang-bintang yang ada di langit itu. Yang kedua, penciptaan langit dan bumi itu kalau kita menunjuk ke atas, maka kita enggak tahu juga di mana batasnya. Betapa besarnya ciptaan Allah ini. Maka dari itulah kiranya merupakan tanda-tanda ini bagi kita semua. Untuk itu, bahwasanya kebesaran alam semesta yang ada ini, sampailah pemikiran orang-orang berakal itu menyampaikan bahwasanya mana yang lebih besar alam ini daripada penciptanya. Kalau yang diciptakannya saja alam ini enggak tahu berapa besarnya, berapa banyak bintangnya, berapa luasnya alam ini, maka bagi Allah ditunjukkannya melalui Rasulullah. Mudah saja jawabnya, menyerah, angkat tangan, susun jari dan 10 adoan ke kiblat, bacalah Allahu Akbar. Selesai. Tidak usah pikirkan pula berapa banyaknya bintang itu lagi, ya usah dihitung pula lagi. Tidak usahlah diukur pula berapa luasnya. Kagak duit lewa ukur dibuatin. Ada jawe elok-elok ditunjuk oleh Allah.
Ucapkan sajalah Allahu Akbar, tapi dengan penuh berserah diri kepada Allah. Kalau itu sudah terjadi, itu tidak perlu kesombongan lagi itu. Tidak ada yang mau diangkuhkan lagi. Itulah petunjuk yang paling benar yang diberikan Allah melalui Rasulullah SAW. Berikutnya pergantian siang dan malam. Ya, jatah kita, hidup kita makin berkurang. Begitu pagi hari, lepas itu kalwai. Mudah-mudahan kiranya waktu-waktu yang diberikan kepada kita, kita bisa manfaatkan. 1 detik, 1 menit pun gak ada yang sia-sia gitu. Maka bapak-bapak, saudara, ibu-ibu sekalian, mari saling mengingatkan untuk mempergunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga adalah kapal-kapal yang berlayar di laut untuk mengangkut keperluan manusia. Ada yang tenggelam, ada yang di dasar laut, ada yang melayang di atas segala macamnya. Dan betapa isi laut begitu banyaknya jenis ikan-ikannya. Tidak ada manusia yang menambahnya, tidak ada memberi makannya, tapi mengurasnya aja cuma. Kok itu lo nak dapat lo bersyukur, nak lo mau bersyukur atau na'udzubillah min zalik itu. Bersyukurlah. Sejak mulai lahir kita, belum lahir kita dikuras isi laut itu. Tak habis-habis sampai sekarang gitu. Meneteskan air mata kita seharusnya tidak bisa mengganti daripada pemberian Allah ini. Begitu juga garamnya yang diberikannya itu untuk pengawet dari ikan itu sendiri, dan begitu juga untuk menyedapkan makanan. Tak bergaram, tak lama lo makan gitu kita. Maka itu bersyukurlah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Dan apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air, hidup kembali bumi setelah matinya. Jadi kalau ada tanah yang gersang, gak tumbuh-tumbuh, kemarau panjang, asal turun hujan, hidup dia kembali gitu. Diberikan lagi. Setelah hidup itu tumbuh-tumbuhan, dihidupkan Allah pula hewan yang berjenis-jenis lah, banyak-banyak loh. Ada lo yang bisa dikorbankan besok, ada lo jauhi, ada lo kambing yang dikorbankan gitu. Diberi Allah semuanya kepada kita semua. Dan begitu juga angin dan awan, tak berangin hari ko panih loak gitu. Maka dari itu bahwasanya kepada kita semua untuk bersyukur kepada Allah. Maka dari tanda-tanda yang seperti itu, tanda-tanda bagi orang yang berakal, yang akilun di dalam ayat ini. Tapi ada di dalam surat yang lain, di surat Ali Imran ayat 190. Bunyinya mirip, tapi lebih pendek dari yang ini lagi. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi dan pertukaran siang malam dan siang, tanda-tanda bagi orang yang berakal. Sama-sama berakal yo, yang akilun yo ulil albab, sama-sama berakal, tapi rupanya berbeda Bapak Ibu sekalian. Apa yang berakal? Banyak contohnya, barunya mengerti. Pertukaran pencipta langit dan bumi, pertukaran malam dan siang, kemudian kapal yang berlayar di laut, kemudian turunnya hujan dari langit, kemudian adanya hewan-hewan yang berjenis-jenis. Banyak contoh, barunya mengerti Allah itu maha besar, barunya namuh bersyukur. Banyak contoh. Tapi yang satu lagi ayat yang 190 ini tidak demikian. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil lil albab. Sungguhnya penciptaan langit dan bumi dan pertukaran malam dan siang, tanda-tanda bagi orang yang berpikir, bagi orang yang berakal. Cukup 2 contoh langsung inyo tunduk kepada Allah. Kalau nanti tadi itu banyak contoh dulu, baru inyo bisa mengerti. Di dalam sekolah biasanya bentuk itu juga. Anak-anak murid biasa di sekolah ada 2-3 orang. Saketik saya contoh dari guru baru hanya mengerti sekali. Ada lo dia di Allah banyak contoh lah, banyak barunya mengerti. Tapi ada lo orang lah banyak contoh alunnya mengerti lah ya. Tanda nak warakah namu itu dah gitu. Bapak-bapak, dengan fenomena alam yang ada ini, ada apa sebenarnya di negeri kita? Kemarin ada dapat berita kita di Pariaman, anak SD lah pandai membakar kawannya surang. Nyo bunuh kawannya, nyo bakar pak. Ada lo SMP di Padang kok. Bergaul bebas pula mereka itu. Sedang bawa kasus lo gini itu. Lah tambah santiang pak. Ada sebenarnya. Lah dipakai akak atau indah gua gitu. Itu sebenarnya pak.
Contohlah banyak. Contohnya di Bukit Batabuah, batu kadang-kadang teragak pergi ke masjid. Tambik di model kata muek di apa dah? Di pintu masjid dah. Nak termuat di pintu. Berhenti orang tu di muka masjid dah. Batu-batu kadang-kadang tu, Pak. Apa orangnya kira le teragak berjamaah kira-kira tu. Kau masjid takwa Muhammadiyah kadang juga, Pak. Ada juga nampak pintu tu kira-kira le itu gitu. Kira-kira begitu, kira-kira pemahaman la ayatil li ulil albab dengan la li qaumi yaqilun, ya, orang berakal itu. Jadi contoh bagi orang yang ulil albab itu cukup sedikit. Jadi cukup satu contoh bagi orang yang berakal, tidak cukup 1000 contoh bagi orang yang tidak berakal. Fa'tabilu il absar la'allakum turhamun. Banyak maaf bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.